Gua nggak nonton semua film si Chin, yang kalau nggak salah totalnya itu ada 5 atau 6 film. Gua nonton film yang pertama, gua lumayan suka dengan detail, ritual, dan ilmu hitamnya. Terus gua nonton yang kedua itu cuma setengah. Yang gua inget itu pun cuma openingnya yang udah surem banget menurut gua, ada anak kecil yang ketiban lemari kalau nggak salah. Halo Sobat Kripik. Selamat datang lagi. Welcome back to podcast Kripik Film. Masih bersama gua Rangga, yang di episode kali ini akan mereview Sijin, yang merupakan remake dari Sicin, film horor Turki buatan tahun 2014 kalau tidak salah. Kali ini disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu, yang sebelumnya tahun ini juga bikin film horor rada-rada komedi, judulnya Perjanjian Gaib. Selain Perjanjian Gaib, sebelumnya juga Hadrah Daeng Ratu banyak menyutradarai film horor, termasuk ada Jaga Pocong, ada Aku Tahu Kapan Kamu Mati, dan juga Makmum. Setia dengan sumber adaptasi menurut gua boleh-boleh aja, sah-sah saja. Tapi bukan berarti Sijin bisa begitu saja mengacuhkan eksplorasi cerita dan juga modifikasi adegan. Meski secara gambar atau looks dan juga teknis termasuk urusan kebrutalan dan juga kesadisan, versi remake ini bisa dibilang digarap Hadrah Daeng Ratu dengan cukup mumpuni. Ya, film-filmnya Rapi Film udah jaminan lah ya kalau udah urusan looks, gambar, dan juga teknis. Ya, tentu saja akan jauh lebih dalam tanda kutip kinclong daripada film orisinilnya yang dibuat udah lama, tahun 2014. Namun, saat berbicara soal cerita dan juga teror-terornya, menurut gua Sijin bisa dibilang terlalu main aman. Main aman mungkin masih terdengar manis di telinga. Saking setia, Sijin menurut gua lebih tepatnya sih agak males alias mager untuk membuat penceritaan dan juga teror-terornya, terutama teror di kelima malamnya nanti jadi punya perbedaan dengan film aslinya. Makanya gua nantinya nggak heran nih, karena niat awalnya itu gua nggak mau terlalu banyak membanding-bandingkan dengan film aslinya. Tapi ujung-ujungnya gua malah jadi banyak bilang, kok sama ya? Kok mirip ya? Kok gini ya? Gini aja gitu ya? Gak ada sesuatu yang bisa dibilang baru sepanjang film. Gua jadi kayak hanya menunggu sesuatu yang udah gua ketahui dari film aslinya gitu. Karena Sijin memang tidak menawarkan yaitu sesuatu yang baru. Apalagi sebelum ini ya, sebelum Sijin banyak banget film horor yang treatment dan adegan-adegannya tuh mirip-mirip. Padahal kalau boleh dibilang, Sijin punya potensi jadi tontonan horor yang lebih menarik daripada sekedar terkesan kayak jiplak yang udah ada. Sayangnya, filmnya Rapi Film ini tidak melakukan itu. Tidak melakukan apa yang sudah pernah dilakukan Pengabdi Setan atau Ratu Ilmu Hitam misalkan. Dua film horor remake yang menurut gua patut dicontoh, karena berani mengambil sikap untuk bikin versi yang berbeda, sambil tidak meninggalkan esensi atau tema dari film originalnya. Hasilnya jadinya nanti kita yang nonton juga akan lebih excited, lebih seneng disuguhi remake yang punya variasi. Terus juga berani memodifikasi adegan-adegannya. Dan yang paling penting nih menurut gua, film remake juga harus punya identitas sendiri. Respect sama film asli bukan berarti harus diambil semuanya.
remake tetap harus punya kreativitas menurut gua untuk bikin si Jin agar nantinya punya yang namanya ciri khas. Overall, si Jin memang bukan film horor yang sampah. Menurut gua ini film horor Hadrah Dayang Ratu yang paling mendingan. Tapi emang sayang banget, seperti film horor sebelumnya, Hadrah Dayang Ratu terlihat masih tanggung dalam mengarahkan si Jin. Yang penting banyak adegan brutal, tapi ujungnya tidak spesial. Terutama ketika ngomongin soal ritual. Ya, gue masih baik ngasih 2,5 bungkus keripik untuk si Jin. Ya, memang bukan horor yang buruk-buruk amat. Gue kecewa aja sama treatment remake-nya yang tidak menawarkan sesuatu yang baru. Apalagi buat gue yang udah pernah nonton film orisinilnya. Tapi mungkin buat yang belum pernah nonton film ini, oke-oke aja kayaknya ya. Thank you yang udah mendengarkan podcast Kripik Film. Jangan lupa di follow Kripik Film di Spotify dan juga subscribe YouTube-nya. Sekali lagi, thank you yang udah mendengarkan. Sampai ketemu di podcast dan review berikutnya. Gua Rangga, thank you. Ciao, bye-bye.